Halo guys, selamat pagi Sobat Inspiratif Doni Indradi seluruh Indonesia Raya. Semoga sehat selalu. Izinkan saya Doni Indradi untuk memaparkan sebagai pemateri analisa strategik pada mata kuliah Manajemen Strategi. Yuk kita lihat video berikut ini. Apa itu aliansi strategi? Adalah kerjasama yang menguntungkan antara beberapa kelompok yang menjadi satu tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tujuannya apa sih? Memungkinkan suatu perusahaan atau grup mencapai suatu tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Ini kelebihannya, satu, terhadap kecepatan, terhadap aset. Kemudian kekurangannya kurang kontrol, membantu pesaing potensial, kelangsungan jangka panjang, sulit bertanyakan, sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Artinya di sini dalam suatu bisnis tidak selamanya pesaing harus menjadi musuh, tetapi bisa jadi pesaing adalah menjadi teman kita untuk mencapai suatu tujuan yang besar dalam suatu grup, ya. Ini profil saya Doni Indradi. Silakan Anda lihat di www.akundandoniindradi.com. Faktor internal apa yang mendorong terjadinya aliansi strategik perusahaan? Yang pertama, adanya kebutuhan kerjasama supaya menjadi fleksibel, kompetensi inti, dan insentif yang berasal dari otonomi pada waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Kedua adalah motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik meliputi teknologi, aset finansial, persaingan, segmen pasar, akses terhadap input-output, pengalaman manajemen, sumber daya, dan kapabilitas yang melengkapi. Jadi dapat kita lihat bahwa faktor pendorong internal adalah dari dalam perusahaan tersebut kita bisa melihat memang kita butuh kerjasama, mau tidak mau dalam industri global ini dengan siapapun kita bisa bekerja sama. Perusahaan bisa bekerja sama karena di situ kita bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa memanfaatkan pesaing kita bisa memanfaatkan input kita, output kita, dan ini jauh lebih efektif daripada kita mencoba berjalan sendiri untuk menjadi besar. Terima kasih. Kemudian faktor pendorong eksternal aliansi strategik perusahaan. Satu, proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara. Kedua, meningkatnya internasionalisasi dan persaingan yang menimbulkan kebutuhan untuk bekerjasama secara regional. Mau tidak mau, globalisasi, era globalisasi, di mana semua perusahaan bisa masuk ke dalam suatu negara, mau tidak mau kita tidak boleh tertinggal, kita harus mengikuti bagaimana caranya supaya kita menjadi go internasional adalah dengan aliansi strategik. Kemudian, faktor yang lain adalah perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produksi yang lebih pendek, kenaikan biaya lead bank, kemudian muncul pesaing baru dalam bisnis tradisional, memaksa perusahaan untuk memperluas jaringan yang erat. Kemudian ada pergeseran dari produk menuju kompetensi, memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru melengkapi. Ini ya, salah satu pendorong eksternal, salah satunya adalah teknologi. Kita tidak boleh tertinggal teknologi. Sampai dengan saat ini, bahkan musim pandemi ini, mau tidak mau kita harus kenal teknologi. Bagaimana kita mengenal belajar jarak jauh dengan Zoom dan lain-lain. Kemudian adanya biaya bank yang semakin meningkat. Orang sekarang berbelanja tidak harus keluar rumah, dari dalam rumah sudah bisa pesan. Sehingga siklus produksinya menjadi pendek, tidak panjang. Karena orang cenderung bosan dan dapat mengakses dari manapun mereka untuk belanja ke suatu negara. Kemudian pergeseran menuju kompetensi memaksa, artinya adanya persaingan mengenai kompetensi dari suatu perusahaan. Aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi aliansi patungan atau joint venture dengan ciri mitra kerja tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Kedua, aliansi khusus fungsional specific alliance, dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada suatu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Ada dua. Pertama, patungan, berarti kita sama-sama punya core bisnis yang sama, kita bergabung menjadi satu dalam kerjasama operasi,
kita patungan untuk melaksanakan suatu usaha. Tapi bisnis ini tetap berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua adalah hanya fungsi-fungsi masing-masing. Saya menyumbangkan teknologi, mereka menyumbangkan tenaga kerjanya, dan untuk menghadapi pasar global. Terima kasih pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.